Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Wallahu yuridul akhirah. Turiduna aradad dunya. Kalian menginginkan dunia, menginginkan duit, menginginkan tebusan. Wallahu yuridul akhirah. Sedangkan Allah kepingin akhirat. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun adzim. Sekiranya bukan sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, kita ingin juga mengambil pelajaran di sini. Ternyata kesimpulan yang diambil oleh Rasulullah SAW setelah bermusyawarah, itu kan belum Allah turunkan ayat ini. Makanya kesimpulan itu hasil dari takdir daripada Allah. Laula kitabun minallah, sekiranya bukan sudah ditulis oleh Allah, kalian mengambilkan mereka sebagai tawanan dan mengharapkan tebusan, lamassakum fima akhadtum adzabun adzim. Sungguh Allah akan mengazab diri kalian dengan azab yang besar. Tapi ini sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah diatur semua Allah. Tapi di sini kenapa Allah menurunkan ayat kembali? Kalau Allah sudah mentakdirkan, itu ada keputusan yang diambil untuk dijadikan sebagai tawanan dengan mengharap tebusan, itu sudah merupakan kitabun minallah. Kenapa Allah menurunkan ayat menegur Rasulullah SAW? Ini menunjukkan bahwa apa? Orang-orang Quraisy ini adalah penjahat-penjahat yang luar biasa. Tidak seperti peperangan-peperangan selanjutnya. Makanya nanti di peperangan selanjutnya Allah memberi izin. Fa imma mannan wa imma fidaan. Jadi Allah memberi izin untuk pilihan. Boleh kalian maafkan, boleh kalian mengambil tebusan. Itu di peperangan berikutnya. Tapi secara khusus di perang Badar, Allah ingin menampakkan kekesalannya kepada orang-orang Quraisy ini. Kenapa kalian ambil mereka sebagai tawanan? Kenapa enggak kalian bunuh saja mereka semua? Begitulah kejahatan yang dilakukan oleh orang Quraisy terhadap diri Rasulullah SAW dan para sahabat, sehingga Allah sendiri membahasakannya seperti itu. Ya. Padahal sudah Allah katakan sendiri, itu sudah ditakdirkan oleh Allah semuanya. Hadirin Allah, di antara tawanan-tawanan itu ada yang diperlakukan oleh Rasulullah SAW dengan diberi maaf kepada mereka. Ada yang diminta untuk menebus diri mereka. Bagi mereka yang menebus diri mereka, ini dibagikan kepada beberapa kategori. Ada yang harga satu orang, ini orang-orang hebatnya, orang-orang kayanya, itu seharga 4.000 dirham. 4.000 dirham itu besar sekali. 200 dirham itu nisab zakat. 200 dirham pada saat itu setara dengan 85 gram emas. Saat itu. Karena 20 keping uang dinar itu sama dengan 80,5 gram emas. Itu sama dengan 200 keping uang dirham. Ini satu orang ditebus dengan 4.000 keping uang dirham. Bayangkan, cukup besar. Kemudian derajat berikutnya itu 3.000 keping uang dirham. Derajat berikutnya 2.000 keping uang dirham. Derajat berikutnya 1.000 keping uang dirham. Ada di antara mereka yang tidak mampu, betul-betul hanapai. Ya, orang-orang miskin yang datang berperang juga pada saat itu, maka orang-orang itu dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Di antara mereka disebutkan 3 orang. Yang pertama Al-Muttalib bin Hantab. Kemudian yang kedua Wasiyah bin Abi Rifa'ah. Kemudian yang ketiga Abu Izzah Al-Jumahi. Kita di sini akan menceritakan tentang satu orang yang bernama Abu Izzah Al-Jumahi. So Abu Izzah Al-Jumahi. Abu Izzah Al-Jumahi dimaafkan oleh Rasulullah SAW karena nggak punya duit. Oke lah, drone 2 benda. Ya, kami maafkan. Tapi kamu harus berjanji kepada saya untuk tidak ikut berperang lagi. Ini terakhir bersama Quraisy. Itu syaratnya. Oke, saya nggak akan ikut lagi berperang bersama orang Quraisy. Ternyata di perang Uhud ikut lagi. Di perang Uhud ikut lagi.
dan ditangkap oleh Rasulullah SAW. Nyoki bandar berlaku. Jamun kalian menjanji, hana ikut le. Ternyata di perang Uhud ikut kembali dan ditangkap. Ini menunjukkan juga perang Uhud itu Rasulullah tidak kalah. Kalau kalah nggak mungkin ada musuh yang berhasil ditangkap oleh Rasulullah SAW. Ternyata orang ini Abu Izzah ini berhasil ditangkap. Kemudian dia meminta kembali maaf kepada Rasulullah Alung yang kedua kali. InsyaAllah han lo ikut le. Maka Rasulullah mengatakan, la yuldagu al-mu'min fi juhrin marratain. Seorang mukmin enggak layak dipatok oleh ular dalam lubang yang sama 2 kali. Kata tepun na lubang tanuk kenan cap ikap tu. Sehingga sajalah mantang na lubang itu terculak dia rolong. Itu enggak boleh. Seorang mukmin. La yuldagu al-mu'min fi juhrin, dalam lubang yang sama marratain. Maka Rasulullah membunuh orang ini, Abu Izzah al-Jumahi. Ini prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Nyoka pernah dipungut oleh orang ini, maka baiklah percaya. Jangan sampai orang ini kembali ke kampungnya, umat lo kau berhasil kau pungut Muhammad kedua kau. Jaman 3 yo kedua kau pungut Muhammad. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la yuldagu al-mu'min fi juhrin, dalam lubang yang sama, orang yang sama, marratain. Tapi nyo lubang lain ada apa? Ya? Nyo lubang beda. Walaupun dipatok ular, tapi lubangnya berbeda. Tapi kalau lubang yang sama, tetap kita memasukkan tangan kita di situ, maka seorang mukmin ini tidak layak seperti itu. Dan saya khawatir ya tentang perjanjian yang terjadi dengan Israel sekarang dengan Hamas. Jadi Donald Trump menawarkan tawaran perdamaian. Salah satu syaratnya adalah Hamas ini membebaskan semua tawanan yang berada di tangan mereka. Saya khawatir sekali. Kenapa? Karena orang Israel ini sudah pernah melanggar perjanjian. Bukan sekali, berkali-kali. Bahkan terakhir kemarin sudah pernah menyerang negara Qatar. Qatar sudah nggak ada hubungan apa-apa kecuali sebagai penengah saja, juga diserang negara Qatar. Jadi Israel itu nggak bisa dipegang. Makanya ada kekhawatiran setelah tawanan-tawanan itu dilepaskan oleh Hamas, nanti orang Israel mengirim bom besar-besaran menghabiskan penduduk Gaza. Itu yang sangat kita khawatirkan. Kenapa? Karena la yuldagu al-mu'min fi juhrin marratain. Seorang mukmin enggak layak dia ditipu oleh orang yang sama 2 kali. Apalagi sudah berkali-kali. Tapi wallah alam, mungkin mereka punya rencana tersendiri, punya rahasia-rahasia tersendiri, sehingga mereka mau menerima tawanan perdamaian ini. Hadirin Allah. Kemudian di antara mereka ada yang diterima oleh Rasulullah SAW untuk dilepaskan dengan syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah menantu beliau sendiri, Abul As. Abul As ini menantu beliau, suami dari Sayyidah Zainab. Ketika Sayyidah Zainab mengirim, ini Sayyidah Zainab sudah mukmin ya, sudah mukminah. Suaminya masih kafir. Pada saat itu belum ada lagi perintah untuk diceraikan. Suami istri yang berbeda keyakinan. Nanti perintah untuk diceraikan itu akan terjadi di perang di perjanjian Hudaybiyah. Jadi ketika perjanjian Hudaybiyah, Allah menurunkan ayat, wala tumsiku bi'isamil kawafir. Enggak boleh lagi bersatu orang istri yang beriman dengan suami yang kafir, atau istri yang kafir dengan suami yang beriman. Tapi pada saat itu masih boleh. Oleh Sayyidah Zainab mengirimkan emas yang pernah diberikan oleh Sayyidah Khadijah dulu kepada Rasulullah SAW untuk menebus sang suami. Maka Rasulullah terharu sekali ketika melihat emas yang diberikan oleh istri beliau kepada anak beliau. Maka Rasulullah meminta kepada para sahabat, sudikah kalian kalau saya lepaskan menantu saya karena sudah dikirim tebusan ini?
Maka para sahabat menjawab, boleh ya Rasulullah, tidak masalah. Kalau engkau sudah mengambil keputusan, tidak masalah. Maka Rasulullah melepaskan Abu Al-As ini dengan syarat, engkau kembalikan Zainab kepada saya. Engkau antarkan Zainab, biarkan Zainab ini lepas. Keluar dari Mekah, hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka Abu Al-As memenuhi permintaan Rasulullah SAW. Maka setelah Abu Al-As ini kembali ke Mekah, yang pertama sekali beliau lakukan adalah melepaskan Sayyidah Zainab. Ketika Sayyidah Zainab dilepaskan, dengan siapa Sayyidah Zainab pergi ke Madinah? Maka oleh Rasulullah mengutuskan 2 orang laki-laki yang enggak ada hubungan muhrim sama sekali dengan Sayyidah Zainab. Itu Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah, bukan muhrim, ya, anak angkat bukan muhrim. Zaid bin Harithah dengan seorang laki-laki dari kalangan Ansar, meminta kepada mereka untuk menjemput Zainab. Tolong kalian berdua datang ke Mekah di tempat fulan. Saya sudah berjanji dengan Abu Al-As untuk mengantarkan Zainab ke tempat fulan. Tolong kalian jemput Zainab ini, bawa dia ke Madinah Al-Munawwarah. Di sini ada satu pelajarannya. Makanya selalu saya sampaikan bahwa tidak sangat berbeda antara fikih atau belajar hadis dengan belajar sirah. Karena sirah ini adalah contoh kehidupan nyata. Yang terkadang dalam hadis dikatakan A, tapi dalam kehidupan nyata kita harus melakukan B, atau Rasulullah melakukan B. Dan ini terlihat pada peristiwa ini. Kita kan nggak boleh berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, atau 2 laki-laki 1 perempuan yang bukan mahram. Tapi dalam konteks ini Rasulullah mengirimkan 2 orang laki-laki untuk menjemput seorang perempuan yang bukan mahram. Ini kehidupan. Kondisi menuntut seperti itu karena Rasulullah nggak mungkin datang ke sana. Dan kondisi pada saat itu nggak mungkin Rasulullah meminta kepada Sayyidina Ali kemudian ditemani istrinya Fatimah untuk menjemput Sayyidah Zainab. Nggak mungkin. Pada kondisi seperti itu, pada saat itu tidak memungkinkan seperti itu. Padahal kan bagusnya seperti itu. Ali, ini laki mantu dia. Ini pakat Fatimah nak jemput saya, Kak Fatimah. Ya. Tapi kondisi pada saat itu mengatakan tidak mungkin Rasulullah melakukan seperti itu. Yang paling mungkin pada saat itu meminta kepada Zaid bin Harithah, bukan muhrim, anak angkat beliau, meminta kepada seorang laki-laki lagi untuk menemani Zaid menjemput Sayyidah Zainab. Pulanglah Sayyidah Zainab ke Madinah, ya, hijrah. Bersama siapa? Bersama 2 orang laki-laki yang bukan muhrim, dalam kondisi sunyi sampai 5 hari. 5 hari waktu perjalanan dari Mekah ke Madinah. Jadi kadang-kadang kita seperti itu. Kita punya supir kadang-kadang. Nyok jemput anak long saya di pesantren. Ya, pesantren 4 misalnya, Jumalah Amal. Ini inam. Nyok pekat. Kalau kita meyakini supir ini memang orang yang amanah, kan supir cerapai, ya. Kan supir cerapai. Tapi supir memang amanah. Selama ini kita sudah bergaul dengan dia, sudah kita kenal betul-betul dia. Dalam kondisi darurat, kita bisa mengambil apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti ini, ya, meminta kejemput saya hana abang tengah hana, ya, paman dia selagi tidak ada, pokoknya lu mungkin kujak tengah sibuk tak uranyo. Maka satu-satunya yang memungkinkan untuk menjemput dia supir kita. Maka kayaknya nggak ada masalah selama kita yakini, ya, selama kita yakini orang ini memang sangat amanah dari pergaulan kita sehari-hari dengan dia, sebagaimana keyakinan Rasulullah kepada Zaid bin Harithah. Jadi kadang-kadang di dunia ini seperti itu, ya. Tapi kalau kita berpedoman kepada hadis misalnya kan, nggak boleh la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Ini perlu tanda kutip, ya. Ini nggak mutlak dibolehkan dalam kondisi sangat darurat. Nah, ini perlu saya sampaikan. La yakhluwanna rajulun bimra'atin. Nggak boleh seorang laki-laki dengan seorang wanita yang bukan mahram berpergian, kecuali si wanita itu punya mahram. Itu kaidah umumnya. Tapi kaidah kehidupan di dunia, yang kita adalah semua manusia bergerak-gerak, bukan manusia tertulis seperti hadis tadi misalnya. Maka ada kondisi-kondisi yang kira-kira kita harus bagaimana gitu, ya?
Dan ini banyak sekali contoh-contoh. Sering saya sampaikan, kadang-kadang begini tapi dalam kehidupan nyata kita harus berbuat lain. Kadang-kadang Rasulullah meminta kepada seorang sahabat untuk melakukan sesuatu, tapi karena pertimbangan tertentu, salah satunya adalah pertimbangan adab dan akhlak, nggak mungkin sahabat ini melakukan ini. Seperti Rasulullah pernah meminta kepada Sayyidina Ali untuk menghapus kata-kata Rasulullah pada perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Karena juru runding dari orang Quraisy yang bernama Sahal bin Amru tidak setuju ditulis Muhammad Rasulullah dalam perjanjian itu. Ini perjanjian dari Muhammad dengan Suhail bin Amru, Muhammad Rasulullah. Nggak mau saya ngaku Muhammad Rasulullah. Maka Rasulullah meminta kepada Ali tolong hapus. Tapi Ali nggak mau hapus. Pada perintah. Kenapa? Karena berhadapan dengan hana adab sekali nyoh hapus. Kadang-kadang dunia ini seperti itu ya, kehidupan nyata seperti itu. Walaupun perintah itu harus dilakukan pada dasarnya, tapi karena ada pertimbangan tertentu, maka kita terpaksa tidak melakukan perintah, bahkan perintah itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, maka Sayyidah Zainab akhirnya dijemput. Setelah proses juga, enggak mulus-mulus saja ketika Zainab ini dibawa ke Madinah. Ternyata ketika diantar Zainab ini diantar di siang hari. Nyo kamu nentang pula nyawa Quraisy. Ya, bukan enggak boleh kalian pergi, tapi janganlah di siang hari, hargailah diri kami. Maka datanglah Abu Sufyan. Abu Sufyan gerd syakai. Makanya karena gerd akainya mungkin nyo ke penyebab Abu Sufyan, Allah beri hidayah di kemudian hari. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Walau an talqa akhaka biwadhin taliq. Jangan kalian pernah meremeh kebaikan sedikit pun, walaupun kebaikan itu sangat kecil, berupa kalian berjumpa dengan saudara kalian dengan wajah tersenyum. Kemudian ittaqillaha walau bisyiqqit tamar, takutlah kepada Allah walaupun baca bentang, ya, walau bisyiqqit tamar, bagian sangat kecil di buah kurma. Maka Abu Sufyan ini ketika melihat Sayyidah Zainab dihalau oleh pemuda-pemuda Quraisy, beliau mengatakan, ya, kalau kamu ingin mengantar, ini suaminya ya, ingin mengantar, jangan diantar di siang hari, antarlah di waktu sudah sunyi, nggak ada orang lihat, baru diantar, ya, jangan memancing-mancing suasana. Nah, maka didengar nasihat dari Abu Sufyan ini, akhirnya Sayyidah Zainab ini diantar bukan di siang hari tapi di waktu-waktu yang sudah sunyi, sehingga berhasil dibawa ke Madinah Al-Munawwarah. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah sekian banyak peristiwa yang terjadi di perang Badar. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita secara khusus tentang mereka-mereka yang ditawan dengan cara menebus diri mereka dengan berupa uang yang berbeda-beda, tergantung tingkat kualitasnya masing-masing. Jabatannya di orang Quraisy dia sebagai apa? Kalau orangnya penjahat perang itu nggak diampuni, dan dibunuh. Seperti Uqbah bin Abi Mu'aid, seperti tokoh-tokoh seperti Umayyah bin Khalaf. Ya, Umayyah bin Khalaf ini kebetulan yang membunuhnya Bilal bin Rabah, ya, ketemu langsung dibunuh. Kemudian ada yang berupa meminta jasa untuk mengajarkan. Nah, dia nggak punya duit, tapi kalau dia nggak punya duit tapi nggak bisa membaca dan menulis, ini diampuni. Seperti 3 orang tadi. Tapi kalau dia bisa membaca dan menulis, ini jasanya dimanfaatkan, menembus dengan jasa, mengajarkan. Satu orang mengajarkan 10 anak-anak yang ada di Madinah yang belum bisa membaca dan menulis. Nah, setelah berhasil diajarkan 10 orang, oke, pulang ke kampung. Jadi ada yang seperti itu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW peduli kepada pendidikan, ya. Di mana celah yang bisa kita lakukan untuk kita manfaatkan untuk pendidikan, maka kita manfaatkan. Maka orang ini diminta untuk mengajarkan anak-anak Madinah. Satu orang mengajarkan 10 orang. Itulah barangkali yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.